Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nenden Dewi Kania, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi terhadap 4 tahapan dasar dalam perencanaan, yaitu dalam bisnis hijab, yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Nenden Dewi Kania dan juga rekan saya yaitu Nanda Mardian Permana. Oke, langsung lanjut aja untuk uraian materi. Ini ada tahapan 1 yaitu mengenai penetapan tujuan, rumusan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Lalu yang terakhir yaitu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk tambahannya yaitu mengimplementasi rencana dan juga evaluasi rencana. Yaitu yang pertama ada pendahuluan. Tahapan perencanaan merupakan langkah penting dalam merencanakan. Sudah jelas ya, karena termasuk usaha dalam bidang hijab tersebut gitu. Nah, dalam perencanaan bisnis hijab ini juga menjadi kunci dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang sukses di era yang semakin kompetitif di dunia digital saat ini. Dalam rangka mempersiapkan rencana bisnis yang sukses, pemilik bisnis hijab perlu mengikuti tahapan perencanaan yang terstruktur dan terencana dengan baik. Nah, untuk tahapan yang pertama yaitu mengenai menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Sudah jelas ya, tahapan tujuan yang sangat penting yaitu definisinya tujuan perencanaan adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau organisasi. Dan tujuan tersebut itu harus jelas, terukur dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan atau organisasi. Tujuan efektif. Perusahaan harus menetapkan tujuan bisnis hijab yang jelas dan terukur seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan kualitas produk, atau mengurangi biaya produksi. Tujuan yang efektif harus dipertimbangkan sumber daya yang tersedia, mengukur keberhasilan tujuan, dan menentukan jangka waktu perencanaan tujuan. Nah, contoh tujuan yang diterapkan dalam perusahaan saya yaitu meningkatkan penjualan, menjaga kualitas, dan memperluas pangsa pasar. Sudah jelas? Nah, untuk saat ini kita sedang berada gitu ya di perusahaan dapat menentukan tujuan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk jilbab. Lalu kita juga berbagi strategi pemasaran seperti promosi diskon, mengadakan event, sale, dan untuk mengukur jaringan distribusi. Menjaga kualitas udah pasti ya, karena yang dimana kita juga mengukur kualitas produk jilbab yang dihasilkan agar tetap memenuhi standar dan kepuasan konsumen. Lalu memperluas pangsa pasar, seperti meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pemasaran, dan melakukan penetrasi pasar ke segmen baru. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini. Dalam usaha jilbab, perusahaan perlu mengevaluasi keadaan saat ini seperti posisi pasar, kondisi keuangan, kualitas produk, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Evaluasi keadaan saat ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga dapat dikembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumusan keadaan saat ini yaitu kita juga melakukan analisis SWOT dan juga analisis pasaing, analisis pasar, dan evaluasi produk. Melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap bisnis jilbab ini menentukan posisi saat ini dalam pasar dan persaingan. Nah, yang dimana kita juga melakukan analisis pasar mengenai pasar saat ini, termasuk tren dan juga permintaan konsumen terhadap produk jilbab. Nah, yang dimana juga sekarang kan apalagi kita di dunia fashion ya, seperti jilbab ini sangat sekali berubah trennya gitu, seperti di minggu pertama seperti ini, mulai dari motif, dari bahan, dan juga dari segi seperti model saat ini, karena banyak ya sekarang transformasi di era digital ini, apalagi jadi lebih lebih banyak gitu untuk perbedaannya gitu. Untuk analisis pesaing juga kita selalu menjadi fokus kita gitu terhadap untuk mempertahankan dan juga persaingan pasar gitu.
Lalu evaluasi produk. Nah, di sini kita juga mengevaluasi produk kita mulai dari kualitas dan desain produk jilbab seperti yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan, yang dimana produksi jilbab ini kan sangat apa ya, mudah gitu kan, trennya tuh cepat gitu. Jadi kita juga mengevaluasi dengan cara kita mengadakan kuesioner dan juga ini. Nah, lalu yang ketiga itu ada tahap yang ketiga mengenai mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nah, yang pertama yaitu kita ada dalam usaha jilbab ini, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal juga ya tentunya. Karena yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis seperti persaingan, perubahan regulasi permintaan, perubahan tren fashion, dan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai. Lalu juga untuk perusahaan jilbab, juga perlu memperhatikan potensi masalah internal seperti pengaturan biaya yang tidak tepat, kualitas produk yang kurang memuaskan, atau ketidakcocokan antara tenaga kerja dan tugas yang diemban gitu. Karena terus sekali ya, seperti masalah internalnya itu pengaturan biaya yang tidak tepat. Lalu juga kualitas produk yang kurang memuaskan. Karena yang dimana kita kan menjualnya itu adalah produk ya, produk yang kita gunakan sehari-hari gitu, mulai dari kenyamanan, kualitas bahan, lalu juga motif yang tidak terlalu ngejreng gitu ya, atau tidak terlalu mencolok gitu, sehingga yang orang yang melihatnya dan memakainya pun nyaman gitu untuk dipakai dan dilihatnya. Lalu ada dalam tahap ini juga perusahaan jilbab perlu mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi, serta memanfaatkan kemudahan yang tersedia untuk mencapai tujuan bisnisnya. Karena kita juga di sini kan di era digital ya, yang dimana kita di 4.0 gitu, yang dimana kita segala sesuatu ini menggunakan internet dan juga jaringan sosial. Jadi memudahkan kita juga untuk mencapai tujuan bisnis dalam e-commerce seperti itu. Nah, juga ada ya kemudahan dalam bisnis hijab, yaitu tingginya permintaan konsumen terhadap hijab dan produk fashion muslim. Ya, betul banget, karena yang dimana menurut saya bisnis jilbab ini bukan hanya sekedar tren semata, tetapi adalah hal yang menjadi kewajiban ataupun seperti kebutuhan pokok bagi orang muslim gitu. Karena yang dimana kita adalah untuk menutup aurat kita gitu ya, pasti tentunya juga orang-orang mencari hijab ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga mungkin kita mengadakannya itu seperti motif dan lain sebagainya, itu hanya memberi apa ya, menginovasi dan juga menjadikan hal baru gitu ya dalam sebuah jilbab gitu. Lalu perkembangan teknologi yang memudahkan pemasaran online dan meningkatkan aksesibilitas produk kepada konsumen yang telah disebutkan saya tadi, yang dimana perkembangan teknologi ini kan semakin pesat gitu ya, yang dimana kita juga bisa memasarkan melalui online. Adanya kebijakan pemerintah dan mendukung perkembangan bisnis hijab dan produk halal. Betul sekali, karena kita juga dalam bisnis hijab ini pasti banyak supportnya ya gitu ya. Support yang dimana dukungan dari masyarakat juga, khususnya orang muslim seperti itu. Nah, ada juga hambatan dalam bisnis nih, yang dimana hambatannya itu yaitu persaingan yang ketat dari bisnis hijab lainnya dengan produk serupa. Karena yang dimana betul sekali, yang dimana hijab ini tidak mudah dan tidak apa ya tidak mudah gitu untuk menjalankannya, karena banyak banget pesaing-pesaing gitu. Makanya di situ kita harus tahu nih titik lemahnya dari pesaing kita nih apa, dan kita juga harus adanya perlu mengeluarkan inovasi baru untuk lebih menyaingi produk yang lain gitu. Lalu yang selanjutnya itu harga bahan baku yang cenderung naik dan menyebabkan kenaikan harga jual produk. Betul sekali, apalagi di zaman sekarang banyak sekali bahan-bahan yang apa ya, untuk meningkatkan kualitasnya itu premium gitu, seperti Paris premium, hijabnya tuh yang premium gitu. Lalu juga ada perubahan tren fashion yang cepat dan perlu diikuti untuk memperhatikan minat konsumen. Ya betul sekali, karena yang dimana ketika kita sudah stok barang nih banyak-banyak, akan tetapi perubahan fashion tuh kan cepat banget ya, bahkan bisa 1 minggu itu udah berubah lagi gitu, bahkan 1-2 hari itu udah ada produk baru lagi seperti bahan jersey kan di saat ini.
Nah, yang dimana untuk itu jadi untuk permintaan konsumennya pun udah berbeda gitu dari yang kemarin. Misalkan kita stok itu dari hijab Bella Square, akan tetapi kita sudah memasuki hari ketiga itu udah ada lagi nih model baru seperti uh, Ceruti Baby Doll, lalu juga ada apa namanya, hijab ini apa kerudung Malai seperti itu. Nah, lalu yang terakhir yaitu adanya hambatan dalam rangka regulasi dan spesifikasi produk halal untuk dapat dipasarkan secara luas. Karena itu untuk persaingan seperti tadi ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada tahap 4 yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya, yaitu kepada Kak Nanda. Boleh untuk selanjutnya silakan untuk memaparkan materinya. Silakan Kang. Bagian 5, tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Perusahaan jilbab perlu merumuskan strategi dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bisnisnya, serta menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana tersebut. Perusahaan jilbab juga perlu mengembangkan rencana operasional dan manajemen yang terinci, termasuk jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan tanggung jawab pelaksanaan. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Perusahaan jilbab juga perlu mempertimbangkan faktor risiko dan mengembangkan rencana cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya masalah dalam pelaksanaan rencana bisnisnya dalam tahap ini. Perusahaan jilbab perlu memastikan bahwa rencana dan serangkaian kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan tujuan bisnisnya dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Bagian 6. Implementasi rencana. Implementasi rencana bisnis adalah tahap penting dalam proses perencanaan, karena merupakan tahap di mana rencana bisnis yang telah dibuat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Implementasi rencana bisnis adalah tahap penting dalam proses perencanaan, karena merupakan tahap di mana rencana bisnis yang telah dibuat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Implementasi rencana. Perusahaan jilbab perlu memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan rencana bisnis memahami tujuan strategi bisnis serta bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Perusahaan jilbab juga perlu memonitor pelaksanaan rencana bisnis secara teratur untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi rencana. Bagian 7, kesimpulan. Berdasarkan tahapan perencanaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan bisnis, termasuk bisnis hijab. Tahapan perencanaan yang terus dilakukan meliputi menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, mengimplementasikan rencana tersebut, dan melakukan evaluasi secara teratur. Dalam melakukan perencanaan, perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis hijab, seperti tren pasar, persaingan, dan perubahan regulasi. Dengan melakukan perencanaan yang matang, bisnis hijab dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dan terus berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sekian dari kami.